Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak tahu nggak hari ini kita mau melaksanakan apa? Kita hari ini mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya, Nak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat semua ya. Walaupun cuacanya sekarang kita nggak menentu, kadangan hujan, kadangan panas banget, tapi anak-anak tetap semangat ya. Apalagi kita hari ini mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama supaya anak-anak belajar matematikanya meningkat minatnya ya. Karena anak-anak semua ini setelah ibu menyebar angket minat belajarnya rendah. Jadi tujuan ibu melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini yang pertama agar meningkat minat belajar matematikanya. Yang kedua supaya anak-anak itu mengerti bahwa pelajaran matematika itu penting ya Nak ya. Jadi anak-anak mau nggak mau, suka nggak suka, anak-anak akan selalu menemui pelajaran matematika, SMP ketemu matematika, SMA ketemu matematika, sampai kuliah ketemu matematika. Dan yang terakhir supaya anak-anak itu tahu resikonya jika anak-anak tidak mau belajar matematika. Karena kalau nggak suka pasti nggak mau, ya kan? Betul nggak? Jadi kegiatan hari ini semoga kita akan menemukan solusinya gimana caranya meningkatkan minat belajar terutama dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak, di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Apa sih Bu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu apa-apa yang kita sampaikan hari ini tidak akan sampai kepada orang lain. Jadi Bu Uswa berharap anggota kelompok di sini pun demikian. Jangan menceritakan apa yang teman kalian ceritakan kepada orang lain. Ini cukup kita aja yang tahu. Kemudian yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana anak-anak itu dengan senang hati menceritakan apa yang anak-anak rasakan tanpa ada paksaan dari Bu Uswa. Paham ya? Oke, terus Bu Uswa juga berharap anak-anak semua bisa terlibat aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Ya, bisa ya? Oke, supaya anak-anak semangat, fokus, Ibu akan kasih ice breaking. Mau? Bisa ya? Semangat ya, kita senam otak dulu ya Nak ya. Oke, kita mulai. Silakan anak-anak berdiri sayang. Berdiri kita. Kalau Ibu hitung sampai 3, silakan anak-anak mulai untuk senam otak. 1, 2, 3. Oke. Yuk, semangat semuanya. Fokus. Nah, bingung, usahain bingung malah. Ayo semangat, fokus. Bagas, fokus, Excel. Ya, ayo semangat. Ibu aja yang semangat malah ini jadinya. Ayo semangat semuanya. Cinta siang malam terbayang wajahnya.
tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi anak-anak. Masya Allah ya. Udah ice breaking, udah konsentrasi lagi ya. Sekarang Bu Swa akan menyampaikan kesepakatan waktu kita hari ini. Hari ini dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini hanya 40 menit ya nak ya. Semoga kita bisa melaksanakan layanan ini dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu ya nak ya. Kemudian Ibu Swa pasti yakin anak-anak bisa semua untuk menjalani layanan bimbingan kelompok ini, dan Bu Swa juga yakin anak-anak bisa semua menyukai pelajaran matematika dan bisa mendapatkan hasil prestasi belajar yang baik ya. Mau? Oke, baik. Kemudian apakah anak-anak udah siap? Duduknya udah nyaman? Silakan kalian posisikan dulu tempat duduknya yang senyaman mungkin ya. Yang rileks, santai aja, nggak usah grogi, biasa aja ya nak ya. Anggap aja hari ini kita lagi ngobrol santai ya. Bu Swa akan menyampaikan topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang meningkatkan minat belajar matematika. Temanya tips gimana sih caranya menyukai pelajaran matematika. Mau tahu nggak tipsnya? Iya kan, pasti anak-anak semua kepengen kan dapat nilai besar matematikanya, terusan dapat nilai yang baik kayak gitu kan, pengen kan? Apalagi pelajaran matematika itu sebenarnya ya nak ya, kalau anak-anak udah ketemu satu kali aja jawabannya, asik kan? Sebenarnya seasik itu matematika, cuma kadang-kadang emang kalau kalau lagi ketemu sulitnya langsung bad mood, langsung susah pelajarannya terus ditinggalin, nggak ada pilihan lain selain iya ketahuan. Sekarang Ibu Swa tanya, apakah pelajaran matematika itu sulit? Sulit. Kenapa? Ngapalin rumus terus susah dipahami. Gak ada mood juga kalau belajar matematika. Kenapa kok nggak mood? Susah, karena susah jadi nggak mood ya nak ya. Terus kalau menurut kalian gimana caranya biar suka pelajaran matematika? Kalau aku sih nonton video belajar. Nonton video belajar, keren. Terus Ya ngapalin rumus-rumus. ngapain rumus-rumus? Biar moodnya balik lagi, Cari rumus yang lebih mudah Cari- daripada cara yang sederhana. Iya, cari rumus yang lebih mudah daripada yang diajarin yang di sekolah. Jadi kan kalau yang di sekolah itu biasanya guru ngajarinnya panjang kali lebar tuh ya. Tenang aja nak, sekarang kan ada Google. Jadi kalian bisa cari-cari tahu lewat situ ya kan, betul nggak? Iya betul. Coba sekarang ada yang pengen nyeritain nggak pengalaman kalian tentang pelajaran matematika? Siapa duluan deh, boleh. Ya, Cindy kayak mana nih? Coba di. Dulu SD aku pernah dapat nilai 0 MTK, saking Hah? gak bisanya. Oh gitu, kenapa sayang Dan kok gak ada bisa? yang mau nyontekin. Oh nggak ada yang mau nyontekin. Cindy sedih nggak dapat nilai 0? Sedih lah. Sedih. Terus kayak mana Cindy akhirnya nanganinnya kayak gitu? Nerima aja sih karena Terima dapetnya aja. 0 kan. Dapatnya 0. Iya. Sering nggak? Enggak sih. Cuman beberapa kali, sekali. alhamdulillah. Alhamdulillah untung cuma sekali ya. Tapi abis itu Cindy nilainya bisa. Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kayak mana caranya Di? Kok bisa akhirnya Cindy nggak nilainya 0 lagi? Itu kayak mana? Belajar. Nyimak guru. Oh nyimak guru. Terus kalau menurut kalian pengalamannya Cindy kayak mana? Coba. Pernah juga? Coba cerita. Pas kelas 1 Udah dapat 0 kan. dapat enggak, gini udah 0 nyontek sisan gitu. Iya. Cocok. Bagus. Terus Semangat. gimana? Kalau udah nyontek 0 kamu gimana? Menurut pendapatmu gimana? Nangis. 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 Terus akhirnya pengalaman itu kamu jadikan pelajaran nggak? Jadiin pelajaran. Ya besoknya biar nggak terjadi lagi kayak gitu ya. Karena gini sih nak ya, kadang-kadang kita kalau nilainya 0 itu nggak cuman sedih, kadang-kadang jadi minder sama yang lain ya nggak? Iya, bisa segini. Kok bisa segini? Coba Yang perasaan lain bisa kamu, gede. iya kan? Iya betul. Perasaan kamu gimana kalau lihat temenan nilainya pada gede-gede? Rasanya kayak Iya, asing. iri dengki, Bu. Kayak terasingin nilainya 0 sendiri. Nah, Jangan gitu pada kan. gede kan malu. Malu, Insecure. minder, insecure ya kan? Nah itu yang akhirnya ngebuat anak-anak nggak percaya diri. Kepengen kan nilainya bagus? Kepengen banget? Iya. Benar. Benar. Nih, ibu kasih tipsnya, ibu kasih video buat anak-anak. Simak baik-baik ya. Kita nonton ya. Iya. Siap? Siap. Oke. Kita akan nonton video. Gimana sih caranya suka dengan pelajaran matematika? Simak ya nak ya. Silakan, nggak apa-apa geserin sini kok. Nah.
Kau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngapalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu mencari-cari nilainya. Belum lagi, di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun urusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Udahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamanya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamanya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat untuk mengacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum, kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting, kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya. Pernah gak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling hebat sedunia. Memang sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-tawar. Dia banget kan mereka tentang soal dan jawabannya. Sama halnya kayak kamu dan juga kamu. Gak tertukar kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalian melanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi jangan tahu, dibalik itu semua, matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah dari sebelum coba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika.
mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa. Nah, gimana? Udah nonton kan videonya? Jelas nggak videonya? Tuna dengerin, ternyata sampai kapanpun kita akan selalu menemukan pelajaran matematika. TK kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. SD kita belajar matematika kali-kalian, 2 kali 1 2. Kita kan gitu kan dulu. 2 kali 2 4. Suruh ngapalin. Itulah nak yang ngebuat kita jadi pusing pelajaran matematika, karena kita selalu menghafal. Anak-anak harus berusaha memahami, jangan menghafal. Karena kita itu kalau ngafal tuh kan pasti pening. Apalagi kalau nggak hafal-hafal. Pening kan kadang-kadang kesel, ya Allah kok nggak bisa sih, kayak gitu nggak sih? Nah, mulai hari ini setelah anak nonton video, anak-anak harus berusaha kalau belajar matematika itu untuk memahami, jangan menghafal, karena pelajaran matematika selalu akan dijumpai. Nanti ini SMA anak-anak ketemu lagi, walaupun anak-anak ambil jurusan IPS, anak-anak akan bertemu sama yang namanya hitung menghitung, apalagi jurusan IPA. IPA itu hitung semua, ya kan? Betul nggak? Benar. Gitu Besti, makanya nah harus dirubah mindset. Enggak, matematika itu asik, matematika seru, matematika asik, matematika seru. Jadi supaya kalau setiap pelajaran matematika kamu nggak kepengen bolos, ya nggak sih? Jadi nggak kepengen, wah izin apa, tahu nanti bilang ke ibunya, bu aku nggak masuk, bu aku sakit. Padahal menghindari pelajaran matematika. Jadi kita harus rubah mindset ya nak ya. Matematika seru, matematika asik, matematika menyenangkan, kayak gitu. Supaya anak-anak senang pada saat belajar matematika dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Terus nah, kalian harus tahu gaya belajar kalian tuh kayak mana. Senangnya kayak apa? Misalnya kamu belajar senangnya sambil senderan gitu ya kan, senderan nggak apa-apa. Nanti kalian harus konsul dulu dengan guru mata pelajarannya. Papa gini loh pak, saya mau cerita, sebenarnya saya ini kalau belajar sukanya tuh kayak nyender gini pak, supaya saya lebih cepet nyambung kayak gitu. Nggak apa-apa, konsultasin ke guru. Atau gaya belajar kalian yang sukanya sambil megang pena atau sambil ngapain gitu, nggak apa-apa, konsultasikan dengan guru mata pelajaran yang mengajar matematika di kelas kalian, supaya anak-anak bisa rileks. Pokoknya kalau belajar itu rileks nak, santai. Ingat, ada 2 orang yang sedang menunggu keberhasilan kamu di rumah. Ya, orang tua kalian di rumah itu berharap kalau kalian tuh semua di sini berhasil. Kalian harus bisa membuat orang tua kalian bangga ya. Bikin mereka tersenyum, atau kalau menangis karena terharu melihat anaknya berhasil, ya. Matematika itu dijadikan sahabat, jangan dijadikan musuh. Ketemu angka, apa lo? Kita kan teman. Ayo, temenan kita nih, kerjain matematika. Matematika itu teman, bukan hantu, bukan momok yang harus kalian takutin, ya nggak sih, bener nggak? Ngomong-ngomong nih ya, Bu Uswa juga tuh sebenarnya dulu sama pelajaran matematika tuh agak parno, karena itu tadi pelajaran matematika itu udah ibu anggap suatu pelajaran yang mengerikan dan gurunya galak dulu. Tapi setelah ibu cari tahu, jadi ibu bisa mengatasinya supaya bisa suka sama gurunya, suka sama pelajarannya, kayak gitu ya. Tentunya anak-anak juga bisa sharing sama teman-teman, sama Bu Uswa sebagai guru BK-nya gitu kan ya. Terutama sama guru mata pelajarannya, ambil hatinya, tanya-tanya kalau ada yang nggak bisa, kayak gitu ya. Apalagi guru matematikanya kan cewek, iya kan? Kayak gitu. Nah, gimana setelah nonton video tadi, anak-anak paham nggak? Ngerti? Jadi gimana? Nah, anak-anak setelah nonton video tadi, tentunya anak-anak tahu ya gimana sih tentang matematika, penting nggak sih pelajaran matematika, ya kan? Gimana setelah nonton video tadi? Menurut kalian gimana cara meningkatkan minat belajar matematika? 1, jangan putus asa, jangan menyerah, kayak lagunya di Masif, jangan menyerah gitu kan. Tidak malu untuk bertanya, terus berjuang. Mantap, matematika harus dipahami, selalu menyimak, terus anggap matematika tuh sebagai teman. Terus tahu nggak nak, dari matematika kita belajar kesabaran. Ya nggak sih guys? Ketika kita mencari rumus matematika, ngerjain matematika nggak ketemu-temu, kesel.
bad mood. Disitulah kesabaran kalian diuji. Bener apa bener? Tapi giliran kalian udah temu jawabannya, kalian pasti seneng. Yes, akhirnya ketemu juga. Apa lo kayak gitu kan? Sombong kan jadinya? Nanya kawannya nih, udah selesai belum? Belum selesai. Susah banget pelajarannya. Padahal kita udah selesai ya nggak? Karena saking asiknya, senengnya, karena berhasil nggak mau dicontekin. Karena biar temannya berusaha dulu, saya sendiri dulu, berusaha dulu kayak gitu. Segitu serunya nggak sih guys matematika? Nah, jadi kalian jangan takut lagi sama pelajaran matematika. Ya nggak guys? Ya kan guys? Bagas ini pasti suka pelajaran matematika abis ini ya kan guys? Iya, jadi banyak banget yang kita dapat dari hari ini ya nak ya. Pelajaran matematika nanti pada saat kalian lulus SMP kalian akan belajar matematika lagi. Mau nggak mau anak-anak tetap harus belajar matematika. Harus Ibu Uswa nggak akan memaksa kalian suka sama pelajaran matematika ya nak, tapi paling tidak anak-anak bisa belajar matematika dengan baik, ya nggak? Nah, oke. Sekarang setelah anak-anak udah nonton video, udah nyimak video, Ibu Uswa kepengen anak-anak isi LKPD-nya, kemudian isi evaluasi hasilnya ya. Di sini kan ada gini nak nih. Nanti kalau yang dievaluasi hasil itu ada kalian cara pengisian instrumen, isi biodata dengan nama kalian, pilih pernyataan berikut sesuai dengan kondisi anak-anak, isilah dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan, kemudian diberi tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai. Dari pertanyaan pertama nih, di sini kan ada saya mulai dapat menganalisis tentang dampak minat belajar matematika yang rendah. Setelah anak-anak nonton video ini, anak-anak tentunya sudah bisa menganalisis dong. Kenapa sih kok minat belajar saya rendah? Gitu ya nggak? Nah, kalau emang iya sangat sesuai atau cukup sesuai, anak-anak centeng skor nomor 4 ya. Kalau sangat sesuai nomor 4. Kemudian kalau nomor 3 berarti sesuai. Kalau nomor 2 berarti cukup sesuai. Kalau nomor 1 kurang sesuai. Kayak gitu. Silakan anak-anak isi sesuai dengan perasaan anak-anak yang sebenarnya. Dan di LKPD ini anak-anak dimintai menjawab sesuai dengan materi yang anak-anak terima hari ini. Silakan anak-anak kerjakan dulu ya. Di sini. Nanti kalau masih ada yang bingung boleh tanya ya.
Nah, kalau udah selesai ke sini ya nak, ya ke situ. Ini tentang kepuasan anak-anak terhadap layanan ini, gimana menurut anak-anak. Kalau udah selesai, anak-anak bisa langsung ke evaluasi hasil ya. Oke. Ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke, udah. Nggak apa-apa, lanjutin dulu. Udah selesai. Oke. Namanya udah ditulis. Sini ya. Farden udah ya. Ya. Cila udah. Baik, Cila udah. Farden udah, Cindy udah. Bagas udah ya guys ya. Cesia udah. Excel udah. Siapa lagi yang belum? Anissa udah ya. Oh iya. Nabila ya. Oke, jadi anak-anak udah semua ya. Udah semua mengisi LKPD, udah semua mengisi kepuasan terhadap layanan bimbingan kelompok ya. Kemudian udah ngisi evaluasi penilaian hasil tentang layanan bimbingan kelompok hari ini. Jadi menurut anak-anak, kesimpulan bimbingan kelompok kita hari ini apa? Kesimpulannya? Motivasi. Semangat tentang untuk belajar matematika, lebih paham apa itu matematika, jangan malas untuk belajar matematika dan meningkatkan minat belajar matematika. Iya? Menambah ilmu dari matematika, terus menambah wawasan. Jangan malu atas nilai-nilai yang kita rendah itu, karena kita harus berusaha kembali untuk belajar lebih baik. Mantap. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Oh, so sweet banget Cesia gitu ya. Belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya nilai matematika kita rendah, kita harus belajar. Iya, harus terus berusaha ya. Jangan putus asa. Berarti anak-anak udah tahu dong apa solusinya untuk meningkatkan minat belajar. Apa yang pertama? Jadikan matematika itu teman. Nah, menjadikan matematika itu teman, sabar dan terus berusaha. Terus Malas untuk belajar kembali. jangan malas untuk belajar kembali. Jangan pernah takut untuk belajar matematika. Ih, keren banget kalian. Terus apa lagi? Jangan malu atas kesalahan kita yang dilakukan. Terus berusaha, jangan menyerah, sabar. Matematika mengajarkan kita bukan hanya soal hitung berhitung,
tetapi melatih kesabaran kita, ya kan? Melatih diri kita untuk tetap terus berusaha luar biasa. Anak-anak, iya, terus semangat. Anak-anak sudah bisa menentukan solusinya. Anak-anak setelah layanan bimbingan kelompok ini, tentu anak-anak pasti akan lebih semangat lagi belajar matematikanya, ya? Betul? Betul. Nah, sekarang Bu Swa mau nanya, kira-kira topik yang Bu Swa bahas ini penting nggak? Penting, sangat penting. Kenapa sih kok penting? Memotivasi sih ya. Memotivasi supaya anak-anak itu lebih semangat belajar matematikanya. Terus yang kedua, kira-kira pelayanan ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Terus anak-anak seneng nggak ikut layanan ini? Seneng. Mau lagi? Oh, beruntung, masya Allah. Gitu. Pengen lagi nggak? Pengen lagi. Ya, nanti ada tindak lanjut ya nak ya. Setelah kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini, kalau minat belajar matematika anak-anak meningkat, berarti nanti kita akan sebar angket nak. Sebar angket lagi, Ibu akan lihat lagi minat belajar anak-anak ini sudah meningkat apa belum di dalam bidang pelajaran matematika. Jadi supaya kita ada tindak lanjutnya. Misalnya kalau udah meningkat, alhamdulillah harus dipertahankan. Tetapi jika nanti kenyataannya masih ada yang belum meningkat, Ibu akan berikan layanan lain, entah itu konseling individu ataupun yang lain seperti itu. Paham ya nak ya? Paham. Baik, kita sudah menjalankan kegiatan layanan ini dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa belajar matematika dengan baik, semangat gitu ya, jangan putus asa kayak gitu. Kemudian lain waktu kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi dari hari ini, seperti itu ya nak ya. Baik nak, sebelum Ibu tutup kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup. Ada yang ingin disampaikan kepada Bu Uswa tentang matematika mungkin minatnya? Cukup. Excel udah cukup. Farden udah. Bagas, Anissa, Sasmita. Ibu ini suka senengnya manggil nama belakang. Cindy, aman. Iya boleh. Boleh? Pengen ucapin terima kasih udah ngasih motivasi kayak gini belajar Masya semangat Allah. buat kita semua. Iya, sama-sama ya nak ya. Ibu Uswa seneng kalau anak-anak motivasi belajarnya meningkat, kalau anak-anak bisa bahagiain orang tua, anak-anak bisa dapat prestasi belajar yang baik, itu adalah suatu kebahagiaan untuk Bu Uswa sebagai guru BK anak-anak ya. Apalagi melihat anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Paling tidak jadi anak-anak yang baik aja Bu Uswa udah seneng banget ya. Cila ya udah paham kan nak ya sama hari ini. Terus Cecia gitu paham ya. Alhamdulillah kalau udah paham hari ini. Mari kita tutup acara. Kok acara lagi kayak apa ya nak ya. Mari kita tutup layanan bimbingan kelompok ini dengan berdoa ya nak ya, supaya kita diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya ya. Sekarang iya, anak-anak bisa kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Hati-hati ya nak ya, di jalan ya nak ya. Masya